أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Rabb, Engkau adalah Rabb hamba, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Rabb. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-janji-Mu dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, aku akan berlindung selalu kepadamu dari keburukan apa-apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku ya Rabb. Aku mengakui dosa-dosa aku yang pernah dan sering aku lakukan kepadamu ya Rabb. Maka ampunilah aku ya Rabb. Dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku, keluargaku, anak keturunanku, kedua orang tuaku, istri-istriku kecuali Engkau ya Rabb. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kali ini saya akan sharing terkait dengan sisi kesalahan marki atau klien atau pasien. Karena apa? Banyak para marki yang menjadikan ruqyah ini adalah sesuatu yang tidak begitu besar di dalam hatinya, di sisi keluarganya dan juga orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa kesalahan marki yang mungkin mereka belum mengetahuinya. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui video yang akan saya upload ini menjadikan tambahan wawasan, tambahan ilmu serta penguat iman untuk para roki, wabil khusus untuk para marki yang senantiasa saat ini semoga selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah marki ketika diruqyah niatnya hanya ingin coba-coba semata. Jika berhasil dia senang, dia bangga, dia bahagia. Namun jika gagal dia akan mencari solusi pengobatan yang lain tanpa melihat boleh tidaknya menurut aturan syariat Islam. Orang yang seperti ini tidak akan mendapat kebaikan Al-Quran. Ketahuilah, ruqyah itu sumbernya adalah dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Tidak ada yang lain. Ketika di luar daripada itu maka perlu kita tanyakan, perlu kita khawatirkan, perlu kita kaji kembali apakah sudah benar apa yang menjadi ruqyah yang selama ini dia pelajari. Kemudian yang kedua, belum siapnya para marki berhijrah secara total, masuk Islam secara kafah. Misalnya pasca ketika dia diruqyah, marki kembali kepada tabiat buruknya, yaitu dengan masih meninggalkan solat wajibnya, tidak mengenakan hijab bagi kaum muslimah, kemudian merokok bagi ikhwan, makan makanan yang tidak sehat, masih menyimpan dendam dalam hatinya, masih hobi mendengarkan musik-musik galau, lagu-lagu DJ, dangdut dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Maka dari itu perhatikanlah, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa berupaya dirinya menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena Allah itu baik, Allah itu suci, maka berusahalah untuk mensucikan dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan itu, karena hanya dengan pertolongan, hidayah dan taufik dari Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang menjadi rencana baik kita. Kemudian yang ketiga, tawakalnya kurang kepada Allah, masih menggantungkan semua perkaranya kepada peruqyah favorit. Cek ruqyah A tidak mempan, tidak mustajab, tidak baik, tidak dan lain sebagainya.
cari lagi peruqyah yang lain, ternyata tidak juga, masih ada kekurangan seperti ini dan seperti itu, terus seperti itu, menggantungkan dirinya kepada peruqyah, bukan menggantungkan dirinya kepada Allah. Padahal peruqyah itu adalah wasilah. Sehebat apapun dia manusia hina dina, dia pasti punya kesalahan. Maka dari itu jangan pernah gantungkan hatinya kepada peruqyah siapapun itu. Mintalah, sandarkanlah dirinya selalu kepada Allah, dan semoga Allah memudahkan segala sesuatu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, gangguan yang ingin kita keluarkan dari diri kita, penyakit apapun yang mudah-mudahan Allah mengangkatnya dari dalam diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kedua orang tua kita, apapun jenis penyakitnya, minta dan sandarkan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan untuk mengangkat sakit yang kita keluhkan, baik melalui peruqyah maupun tanpa peruqyah. Allah mampu. Kemudian mudah berputus asa dan gampang menyerah. Yakinlah, ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ayat ini menerangkan kepada kita untuk terus bersandar, bersungguh-sungguh, istiqamah, menggapai ikhtiar jalan kesembuhan itu. Bukan kita putus asa, bukan kita menyerah, bukan kita menyalahkan Allah, bukan kita menyalahkan peruqyah, tapi yakinlah ketika kita terus diruqyah, seiring itu juga Allah senantiasa pasti memberikan kebaikannya kepada kita ketika kita sungguh-sungguh. Dengan sakit yang kita alami, ketika kita ikhlas, yakinlah bahwa sakit itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Mustahil. Asal kuncinya ikhlas karena Allah, maka segala sesuatunya pasti diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, tidak melaksanakan zikir pagi dan petang dan jauh dari Al-Quran. Zikir pagi petang ini adalah benteng perisai goib kita. Kalau kita jauh dari zikir pagi petang, berarti kita jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari sunnah-sunnah Nabi, dan juga Al-Quran, hudan, petunjuk, SOP, segala sesuatu yang ingin kita lakukan, keluhan apapun itu, permasalahan apapun itu, Allah sudah jawab di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin ketika kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan jauh dari segala bentuk sumber kebaikan, karena Al-Quran itu adalah kebaikan. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ketika kita ingin hidup keluarga kita diberkahi, kemudian diberikan rahmat, hidayah, taufik serta kebaikan dunia dan juga akhirat, serta dijauhkan dari keburukan, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya, marki masih ada penyakit batin yang ada di dalam dadanya yang belum terselesaikan, semisalnya dendam kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, trauma terhadap pelecehan di masa lalu. Yakinlah, tidak ada sesuatu yang pada apapun yang kita alami itu sifatnya kebetulan. Semua ada hikmahnya, semua ada pelajarannya. Pasti itu semua menjadikan kita sebagai hamba yang kuat. Karena berkat ujian itulah kita menjadikan diri kita ini sebagai makhluk yang senantiasa terus menggantungkan dirinya kepada Allah. Ujian itu hanya sesuatu yang pasti kita lalui. Sesulit apapun, serumit apapun, sebesar apapun ujian itu pasti kita lalui. Kita hanya menjalankan, mensyukuri apapun yang terjadi, karena yakinlah itu semua sudah atas izin Allah. Maka jangan pernah takut. Jangan pernah takut apapun yang terjadi dalam diri kita, atas asal kita sandarkan semuanya kepada Allah, maka Allah senantiasa terus menjaga dan memperbaiki hidup kita. La tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Yakinlah dan janganlah bersedih bahwa sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian yang selanjutnya, masih memakan harta riba, harta haram, dan berkecimpung di dalamnya. Bagaimana Allah ingin memberikan kebaikan, ternyata dia masih melanggar sesuatu yang sudah Allah benci. Mustahil. Kemudian selanjutnya, tergesa-gesa ingin cepat sembuh dan tidak mau menjalani prosesnya. Tabiat manusia inginnya instan, ingin diruqyah sekali sembuh. Mustahil. Yakinlah ketika Anda terus meruqyah diri Anda, maka seiring itu pula dosa-dosa Anda terampuni, pikiran Anda menjadi bersih, hati Anda menjadi lembut karena terus dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, ada ikatan jin leluhur yang belum terurai. Hal ini bisa diatasi dengan mengumpulkan beberapa seluruh keluarga pasien marki yang juga diganggu oleh jin. Maka seorang roki harus bisa membaca situasi
dengan mungkin dibacakan ikrar pemutus, mungkin masih ada jimat-jimat, mungkin masih ada sesuatu yang memang dikhawatirkan di rumah itu menjadi penghalang kebaikan itu turun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, menjauhkan kita dari gangguan syaitan, yang semoga dengan itu semua Allah ridha kepada kita.